Umulit pa. Akala ko naman, Lansa-lansa naman na itong pera mo, Ambo. Pwedeng ikaw muna. Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Silip Seapoy. Film ini sendiri mengisahkan mantan seorang wanita malam yang digenjot oleh tetangga kosnya. So tanpa basa-basi lagi kita gas ke alur filmnya cuy. Film dibuka dengan seorang wanita yang bernama Emma. Emma sendiri merupakan mantan kupu-kupu malam dan kini ia beralih profesi sebagai pegawai di salah satu bar di kota Manila. Dalam perjalanan pulang, Emma sekalian menagih biaya sewa kos atau pinjaman dana ke tetangga-tetangganya. Dan diceritakan calon ibu mertuanya merupakan seorang rentenir sekaligus pemilik kos-kosan di pemukiman tersebut. Dan Emma serta band kekasihnya itu diberi tugas untuk menagih angsuran dan mengawasi kreditur-kreditur di sana. Sesampai di kosannya dan sesudah memberikan uang setoran kepada Ben, Emma yang terlihat kelelahan dipaksa Ben untuk memberikan seemprut kerang buntetnya. Sedangkan dari balik triplek kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Alfred yang sedang sibuk berbenah kamar kosnya. Hingga akhirnya ia pun mendengar suara uah-uah di kamar sebelahnya itu. Tanpa Ben dan Emma sadari, aksi mereka itu pun telah disaksikan oleh Alfred melalui celah lubang tripleknya penyekat kamar kos-kosan tersebut. Setelah selesai, Emma secara diam-diam memindahkan uang dari dompetnya ke sebuah patung Bunda Maria yang terpajang di kos-kosan itu. Sengaja uangnya ia sisihkan guna sewaktu-waktu jika ada kesempatan untuk kabur dari Ben yang sering melakukan KDRT terhadap dirinya. Singkat cerita, di keesokan harinya, terlihat ibunya Ben menuju ke tempat anaknya guna mengambil uang setoran. Berhubung Ben sudah berangkat kerja, Emma pun bergegas memberikan uang setoran tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Alfred yang sedang menikmati pemandangan di kala itu sekalian memperkenalkan diri di hadapan mereka. Kini waktu pun terus berlalu. Terlihat Emma mengunjungi sebuah gereja, mengadu kepada pendeta perihal masalah kehidupannya. Ia ingin berpisah dengan Ben dan ingin meninggalkan pekerjaan kotornya selama ini. Hingga sore harinya sepulang bekerja, Emma menyempatkan diri menemui Dina, rekan seprofesinya dulu sebagai kupu-kupu malam. Dan tujuannya ia ingin meminjamkan uang kepadanya. Singkat cerita, sesampainya di kosan, nampak Ben terlihat stres akibat baru saja di PHK dari pekerjaannya. Ia pun lalu melampiaskan amarahnya itu kepada Emma berkali-kali memblekok kerang buntetnya cuy. Dan tentu saja aksi tersebut kembali disaksikan oleh Alfred tetangga sebelahnya itu. Hingga ketika di WC umum tanpa berbasa-basi lagi Alfred pun memblekok kerang buntet Emma di sana. Dari percakapan mereka setelah melancarkan aksinya itu diketahui ternyata Alfred adalah seorang mantan narapidana yang dulunya bekerja sebagai mucikari. Selain itu Alfred di sana juga jujur mengatakan bahwa ia sering menyaksikan Emma dan Ben dari lubang triplek itu. Namun Emma terlihat sama sekali tak emosi dan malah semakin bersemangat untuk menggenjot-genjot kerang buntetnya. Di keesokan harinya Ben yang luntang-lantung mencari pekerjaan baru harus menerima kenyataan jika lamarannya ditolak akibat tak memiliki skill yang mumpuni. Ia pun melampiaskan kekesalannya itu dengan minum-minum torpedo Hasem sepanjang hari. Selama di kosan, Ben pun mencium aroma pandan dari cucian kotor milik Emma dan baru menyadari bahwa uang setorannya selalu kurang. Yang akhirnya membuat Emma yang baru pulang ke rumah diajak Ben berdebat dan menuding jika Emma telah menilap uang setoran serta berselingkuh di belakangnya. Merasa sudah tak aman, Emma meminta bantuan kepada Alfred untuk mengajaknya pergi jauh dari tempat itu.
Dan rencananya esok malam Emma akan memasukkan obat tidur ke dalam minuman Ben. Akan tetapi semua itu telah diketahui oleh Ben dan berpura-pura bersempoyongan. Padahal minuman yang disuguhkan kepadanya itu ternyata dibuangnya cuy. Saat akan kabur Emma dikejutkan dengan sergapan Ben yang tiba-tiba muncul dari belakang. Alfred yang melihat hal itu pun langsung menerobos masuk menolong Emma dan menyeruduk Ben dengan sekuat tenaga. Emma yang melihat peluang tanpa pikir panjang pun langsung bergegas mengambil pisau dan menusuk berkali-kali sehingga membuat si Ben koit di tempat tersebut. Sembari menenangkan Emma, Alfred pun mengatakan untuk sementara waktu mereka harus tetap tinggal di sana untuk menghindari kecurigaan dari para tetangga-tetangganya. Dengan meminjam mobil, Alfred membawa Ben ke pinggiran sungai dan membuangnya di sana. Sedangkan Emma tetap tinggal di kosannya untuk membersihkan bekas-bekas kegaduhan yang telah terjadi di tempat itu. Lalu di keesokan harinya, karena si Ben yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar, ibunya langsung mengajak Emma ke kantor polisi untuk membuat laporan. Ibunya pun mencurigai jika Ben anaknya itu telah dicelakai oleh orang yang berhutang uang kepadanya. Di tengah kerisauan atas nasib sang anak, ibunya Ben sempat berucap jika sebenarnya ia tak merestui hubungan anaknya itu dengan si Emma. Karena latar belakang Emma yang pernah menjadi seorang kupu-kupu malam. Berhubung orang-orang sudah tahu jika Ben sedang tidak ada di kosannya, Alfred dan juga Emma sengaja tak tegur sapa dan tak saling bertemu untuk sementara waktu. Namun karena rindu yang sudah tak terbendung, Emma pun langsung ke tempat Alfred tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Akan tetapi betapa kagetnya Emma ketika sampai di tempat itu. Ia melihat Alfred dan temannya Dina di dalam ruangan yang sama, hingga membuat ia emosi dan merasa sangat dikhianati. Alfred lalu menjelaskan jika ia dan Dina hanya melakukan bisnis saja di tempat itu. Alfred berperan sebagai penyalur jasa dan memperkenalkan Dina kepada pria berhidung belang. Kebetulan Emma lagi di sana. Alfred juga menyuruh Emma bekerja seperti Dina sambil mengancam akan memberitahu polisi atas perbuatannya terhadap Ben jika ia menolaknya. Karena takut terlibat dengan hukum, mau tak mau Emma pun mengikuti perintah dari Alfred. Alfred yang awalnya terlihat sangat baik dan perhatian kepada Emma, kini ia tak peduli dengan Emma ketika ia digenjot-genjot pria lain cuy. Niat hati ingin memperbaiki hidup dengan pasangan yang baru, Emma kini malah kembali terjerumus ke pekerjaan lamanya. Hingga beberapa hari kemudian sebuah hal tak terduga telah terjadi. Ketika Emma telah tiba di kosannya, ia pun dikejutkan dengan kehadiran Ben yang muncul dari kegelapan. Dengan penampilan kusut serta wajah yang berantakan, pria itu mengatakan jika dirinya bukanlah hantu, lain juring coy. Dan di sana ia menegaskan jika keinginannya untuk membalas dendam kepada Alfred cem-ceman Emma saat itu juga. Ben lalu menyuruh Emma untuk mengundang Alfred datang ke kosan mereka. Lalu seterusnya ia akan menghabisi Alfred dengan tuduhan telah melecehkan si Emma. Tanpa berbasa-basi lagi, Ben dan juga Emma menjalankan rencananya tersebut. Dengan memanfaatkan lubang di dinding kosan itu, Emma berteriak meminta tolong kepada Alfred, yang seketika itu membuatnya berlari ke tempat tetangganya itu. Sesampainya Alfred di kosan sebelah, ia langsung dibuat lengah oleh rayuan dari si Emma. Dan di saat itulah Ben pun muncul lalu menyerang Alfred hingga membuat baku hantam di antara mereka berdua pun tak terhindarkan cuy. Harapan Emma pun akhirnya terwujud saat mereka berdua saling melukai satu sama lain yang berujung menghilangnya nyawa mereka berdua. Tak berselang lama polisi pun datang ke tempat tersebut karena mendapat laporan dari para warga setempat. Dengan berakting dirinya seolah-olah korban, Emma pun berhasil mengelabui polisi serta ibu dari si Ben. Beberapa hari kemudian Emma pun memutuskan untuk pergi dari kosan suram itu. Dan tentunya dengan membawa patung Bunda Maria yang berisikan uang tabungannya selama ini. Dan film pun tamat. Oke cuy, segitu aja dulu video kali ini. Gue Bang pamit undur diri. Terima kasih.